Jujur saja, di PDI Perjuangan itu kami hanya memperhatikan hasil dari 5 lembaga survei yang menurut studi kami elektabilitasnya pasti akan naik. Dengan Pak Jokowi juga akan meroket. Dengan Pak Prabowo juga akan naik. Sehingga memang survei itu naik turun itu biasa. Itu kan kegiatan dan kerja mingguan, bulanan. Kalau kami memang saat ini konsentrasinya untuk kegiatan-kegiatan yang mendasar terkait dengan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi kami tidak risau ya, karena kami tahu kader-kader kami di bawah terus-menerus bekerja keras ya, dan tidak sibuk berdebat kemudian menunggu hasil survei begitu. AHY itu di dalam hal ini menjadi cawapresnya dari kandidat yang manapun juga, elektabilitasnya pasti akan naik. Dengan Pak Jokowi juga akan meroket. Dengan Pak Prabowo juga akan naik. Sehingga memang artifisialnya menurut saya saat ini memang AHY menjadi kandidat cawapres yang terkuat. Sebenarnya tergantung dari lembaga dan metodologinya. Jujur saja, di PDI Perjuangan itu kami hanya memperhatikan hasil dari 5 lembaga survei yang menurut studi kami terpercaya dan teruji begitu. Tapi kami tidak mau menyampaikan 5 lembaga ini, nanti dipikir kami berpromosi ya. Karena dalam hal ini menurut survei tentunya ya, kita ketahui bahwa menurut survei adalah yang mengatakan seperti itu. Sehingga kami yakini pasti seluruh pemimpin-pemimpin ataupun calon presiden-presiden yang lain pasti sangat memperhitungkan tentang masa. Tetapi sekarang banyak lembaga-lembaga baru yang bermunculan dengan hasil-hasil yang mengejutkan. Kita terima ini dengan senyum saja, tidak usah terlalu diseriusi. Yang akan mengemban tugas besar 5 tahun ke depan adalah kader-kader yang capable, memiliki visi dan kompetensi, setia kepada perjuangan partai, serta punya komitmen yang tinggi untuk membesarkan Partai Demokrat. Yang berkuasa 2 periode, sekarang partai itu terjerembab masuk dalam oligarki, masuk di dalam partai otoriter, masuk di dalam partai tirani yang mengangkangi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, tapi semua eksponen anak bangsa hanya diam. Ini kan tidak benar. Ini bohong lagi gitu. Partai Demokrat, saya dengan seluruh pemimpin, seluruh pengurus dan kader dimanapun berada, tidak akan pernah gentar. Kami akan hadapi semua itu, tetapi yakinlah bahwa kebenaran dan keadilan itu akan abadi. Ketika para pemimpin baru itu datang, pemimpin-pemimpin lama, termasuk saya, tidaklah pergi. Kami akan tetap di sini, berjuang bersama. Justru partai kita akan makin kuat. Dimanapun saya berada nanti, apapun posisi saya akan tetap berada di rumah ini. Dengan tagline Demokrat bersama rakyat, bohong lagi. Wong rakyat dibodohi kok, dibohongi kok, gitu. Coba dibongkar itu. ADART Partai Demokrat tahun 2020. Di mana prinsip demokrasinya di situ? Di mana di situ melindungi rakyatnya? Di mana di situ bersama rakyatnya? Ya, sekali lagi itu adalah pernyataan-pernyataan yang frustrasi, kehilangan akal sehat. Mereka terus mencoba untuk mencari-cari narasi yang seolah-olah bisa membuat mereka pada posisi yang benar. Lembaga Analis dan Konsultan Sosial Politik Indonesia, Center for Indonesia Strategic Actions, CISAH merilis hasil survei mengenai pilihan partai politik jika pemilu dilaksanakan tahun ini. Hasilnya, elektabilitas PDI Perjuangan (PDIP) menempati urutan pertama dengan meraup angka 24,92%, disusul Partai Demokrat yang memperoleh angka 18,83%. Hasil survei ini merupakan review termin keempat atau sesi terakhir survei CISAH di tahun 2021, setelah sebelumnya merilis survei termin ketiganya pada September tahun 2021 yang lalu. PDIP di survei bulan Agustus mendapatkan angka 24,58%, Demokrat menyusul di peringkat kedua 18,75%.
Keduanya mengalami kenaikan elektabilitas pada Desember tahun 2021, kata Direktur Eksekutif Cisah Heri Mendrova melalui siaran persnya akhir pekan lalu. Ia memaparkan, berdasarkan hasil survei Cisah yang dimulai sejak 1 hingga tanggal 7 Desember tahun 2021 yang menyasar 1.200 responden di 34 provinsi. Jika pemilihan legislatif Pileg dilakukan saat ini, publik menjatuhkan pilihannya pada PDIP dan sukses mengungguli partai politik lainnya dengan 24,92%, kemudian disusul oleh Partai Demokrat di urutan kedua dengan 18,83%, serta posisi ketiga ada Partai Golkar yang mendapatkan 13,09%. Selanjutnya Partai Gerindra di posisi keempat dengan 10,5%, kemudian di posisi kelima ada Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang mendapatkan 10,25%, Partai Keadilan Sejahtera PKS 6,5%, Partai Nasional Demokrat Nasdem yang meraih 5,75%. Partai Amanat Nasional PAN sebesar 3,66%, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan PPP hanya mendapatkan 2,92% serta ada 3,58% yang memilih parpol lainnya, urai Heri. Kata dia, bila dibandingkan dengan hasil survei Cisah pada Agustus tahun 2021, elektabilitas Gerindra mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan Golkar, PKB maupun PKS. Namun tetap saja Gerindra di posisi keempat di bawah PDIP, Demokrat dan Golkar. Survei kami Agustus tahun 2021, elektabilitas Gerindra hanya 7,25%, naik menjadi 10,5% pada Desember tahun 2021. Sementara Golkar yang tadinya 14,25% turun menjadi 13,09% pada Desember tahun 2021, beber Heri. Sementara itu survei Cisah yang margin of error-nya mencapai 2,85% dengan tingkat kepercayaan pada 95%, juga berhasil memotret tren elektoral terkini kandidat Capres menjelang Pilpres 2024. Heri menuturkan, pada simulasi 15 nama kandidat Capres jika pemilihan presiden dilakukan saat ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan 16%, disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mencapai 14%, dan posisi ketiga ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendapatkan 13,33%. Kemudian Sandiaga Uno mendapatkan 6,93%, Airlangga Hartarto 6,25%, sedangkan Prabowo Subianto harus rela keluar dari posisi 5 besar yang mendapatkan 6%. Selanjutnya ada nama Ridwan Kamil di 4,67%, Puan Maharani 4,58%, Andika Perkasa 3,92%, Lanyala Mataliti 3,83%, Muhaimin Iskandar 3,25%, Khofifah Indar Parawansa 2,83%, Erick Thohir 2,83%, Salim Segaf Al-Jufri 2,25%, serta Zulkifli Hasan 1,67%, sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 7,67%. Penilaian ini mengacu pada aspek yang meliputi integritas, kepemimpinan, kinerja, inovasi, transparansi, akuntabilitas, popularitas serta kepercayaan publik, pungkas Heri. Menyikapi hasil survei Cisah, Ketua Fraksi Demokrat Dewan DPRD Banten, Mahfudin mengungkapkan, hasil survei tersebut bisa menjadi evaluasi bagi kader Demokrat di Banten, terutama kader di Kabupaten Lebak yang dipimpinnya, agar hasil survei tahun depan lebih tinggi lagi elektabilitas Partai Demokrat. Tentu kami akan semakin solid, hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga survei akhir tahun 2021, akan terus menjadi bahan evaluasi ke depannya. Kami sebagai kader Partai Demokrat tentu akan terus menjalankan perintah Ketua Umum Mas AHY agar mampu memperjuangkan harapan-harapan masyarakat, katanya. Elektabilitas Demokrat selama tahun 2021 berhasil menyalip Golkar dan Gerindra, dinilai Mahfudin sebagai buah kerja keras Ketua Umum DPP Demokrat. Jadi wajar bila survei Cisah menyebut AHY berada di posisi kedua di bawah Ganjar elektabilitasnya. Kami semakin bersyukur dan bangga dengan Ketum Mas AHY, walau usianya sangat muda akan tetapi bisa bersaing dengan yang sudah senior-senior. Kami juga makin percaya bahwa muda adalah kekuatan memang nyata, karena saat ini negara membutuhkan kaum-kaum milenial yang menjadi harapan bagi bangsa Indonesia, urainya. Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banten, Agus Supriyatna menanggapi santai hasil survei Cisah, yang menempatkan Gerindra berada di posisi keempat di bawah PDIP, Demokrat dan Golkar. Kami biasa saja, karena survei itu potret saat ini bukan 2024, katanya. Mantan Ketua KPU Banten ini melanjutkan, hampir semua lembaga survei tahun ini merilis PDIP sebagai parpol paling tinggi elektabilitasnya.
Hal itu tentu dampak dari masuknya Gerindra dalam barisan partai pendukung pemerintah.